Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Kita masih diberi kenikmatan umur, kesempatan hidup sampai detik ini. Kita masih diberi kesehatan, kemampuan, kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di saat-saat yang istimewa. Jadi malam ini kita memasuki salah satu waktu-waktu istimewa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Surat Al-Fajr diawali dengan sumpah wal fajr, demi waktu subuh, walayalin asr, dan demi malam yang 10. Nah, yang demi malam yang 10 ini ada beberapa penafsiran. Pertama, 10 hari pertama dari bulan Muharram. Yang kedua, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah yang kita alami sekarang, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan itu yang paling kuat pendapatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah walayalin asr, demi malam yang 10 malam di bulan Dzulhijjah, bahkan dianggap siangnya dihitung. Karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan tidak ada amal soleh atau tidak ada hari-hari yang di dalamnya amal soleh itu lebih utama daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, bahkan jihad fisabilillah ya Rasulullah, apa jihad fisabilillah itu kalah juga? Iya, berjihad fisabilillah itu masih kalah pahalanya dengan beribadah di 10 hari pertama siang dan malamnya di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10. Jadi ada yang menghitung hari ini, malam ini sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kalau orang yang sudah berniat korban, berarti sejak malam ini sudah nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Kemudian 10 hari pertama malamnya ikut di hari-hari ini amal ibadah di dalamnya lebih baik dari amal-amalan di hari yang lain. Jihad fisabilillah juga kalah, kecuali orang yang berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya lalu tidak pulang dengan salah satunya, dia mati syahid fisabilillah, mengorbankan jiwa dan hartanya, maka itu yang bisa mengalahkan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita menganggapnya biasa-biasa saja dan nggak tahu, nggak ada, bagi kita yang awam nggak ada istimewanya. Tetapi kalau bagi orang yang mengetahui ini lebih baik, bahkan ada yang mengatakan lebih baik dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan itu yang dicari cuma 1 malam Lailatul Qadar. Kalau ini 10-10-nya istimewa dari awal sampai akhirnya. Berarti kalau kita di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu masih cari-cari mana yang malam Lailatul Qadarnya di antara 10 itu. Kalau yang ini sudah pasti dari awal tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu pasti hari dan malamnya terbaik untuk amal soleh.
Jadi di pondok saya dulu mendatangkan seorang guru syekh dari Aljazair. Itu kalau sudah awal bulan Dzulhijjah ini kan untuk pondok pesantren penghafal Al-Qur'an, tahfidz Qur'an. Setelah masuk bulan Dzulhijjah ini, awal Dzulhijjah ini, sejak hari pertama dan malam pertama sampai 10 harinya itu tidak diperintahkan menghafal. Berarti yang sudah dihafal sudah, yang diperintahkan adalah baca terus, dan itu dimulai dari sebelum subuh. Jadi sudah jam 3 sudah dibangunkan, suruh duduk sama-sama baca Quran sampai sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh lanjut lagi. Begitu siang dan malamnya hanya untuk murojaah dan baca Quran, karena di pesantren hafal Quran. Pokoknya memanfaatkan waktu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini 24 jamnya untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuan masing-masing. Entah itu baca Quran, entah itu berzikir, entah itu memperbanyak sholat sunnah, entah itu memperbanyak bersedekah, dan terutama nanti kita juga disunahkan juga berpuasa. Ada yang bertanya-tanya, puasanya dari tanggal berapa? Sejak dari tanggal pertama sampai 9 disunahkan puasa. Gak usah pilih-pilih, kalau mau total. Tapi kalau mau dipilih 8 dan 9-nya, atau tanggal 9-nya, yaitu ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Ini hari-hari istimewa yang hendaknya kita menggunakannya semaksimal mungkin, seefisien mungkin. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih menangi dalam bahasa kita di hari-hari tersebut. Semoga kita bisa memaksimalkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang setia mengikuti petunjuknya, sunnah-sunnahnya, mempelajari, memahami, mengamalkannya, dan kalau bisa mendakwahkannya kepada orang lain. Semoga kita dianggap sebagai umatnya yang setia, yang kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasannya. Itu tadi hanya simple sekilas saja tentang apa yang sedang kita hadapi sekarang, yaitu yang kita alami. Kita menjelang hari raya Idul Adha. Ternyata 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini hari yang sangat istimewa. Dan sebaliknya, kalau amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menggunakan hari-hari yang istimewa ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada pembahasan yang biasa, yaitu tentang kemarin kita sudah membahas bagaimana kejadian awal Nabi Adam alaihissalam digoda, ditipu, dirayu oleh iblis laknatullah sehingga dikeluarkan dari surga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 35 disebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah apa-apa yang ada di dalamnya di surga itu, raghadan haitsu syi'tuma, dengan nikmat semau kamu, semuanya boleh. Berarti yang dibolehkan sangat banyak sekali, cuma dikecualikan satu. Wala taqraba, janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini, satu saja.
fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian mendekatinya, kalau sampai memakannya, maka kalian menjadi orang-orang yang zalim, mendolimi diri sendiri. Mayoritas kita yang melihat tafsir atau membaca tafsir dan melihat atau membaca terjemahan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, tinggallah kalian, kamu dan istrimu di surga. Jannah, surga, atau taman. Jannatun tajri min tahtihal anhar, taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, penafsiran mayoritas yang dimaksud surga ini adalah surga yang di atas sana, di langit. Kemudian setelah Nabi Adam tergoda oleh iblis dan memakan dari buah yang di pohon yang dilarang ini, maka disuruh turun ke bumi, dikeluarkan dari surga. Tapi ada penafsiran minoritas. Penafsiran yang lain mengatakan al-jannah ini taman, tapi sudah di bumi. Jadi surganya Nabi Adam, penafsiran kedua ini yang bukan penafsiran mayoritas. Taman yang dimaksud tinggalnya Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taman yang ada di bumi, tapi di bagian atas, misalnya kayak di pegunungan, daerah yang tinggi. Kemudian setelah Nabi Adam melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia diturunkan ke tempat yang lebih rendah, tapi tetap di bumi. Karena kan sudah dari awalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Berarti penafsiran kedua mengatakan surga atau taman ini yang dimaksud adalah sudah di bumi, karena dari awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu untuk tinggal di bumi. Tapi tentu dengan fasilitas yang Allah jamin kebutuhannya. Nah, ternyata untuk melatih bahwasanya Nabi Adam akan dijadikan khalifah di atas muka bumi ini baru permulaan. Wahai Nabi Adam, makanlah sepuasmu yang ada di surga ini, di taman ini, semuanya boleh kecuali satu saja, satu pohon dilarang. Dan ketika larangan tidak dikatakan haram, bukan, jangan kamu dekati. Sesuatu yang dilarang akan lebih berbahaya kalau orang itu mendekatinya berangsur-angsur. Maka dengan kata jangan dekati. Dekat saja tidak boleh, apalagi memetiknya, apalagi memakannya. Tapi ternyata ditipu, dirayu oleh iblis laknatullah, maka Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menurut versi mayoritas penafsiran, Nabi Adam diturunkan dari surga yang di langit ke bumi. Tapi yang tadi penafsiran kedua tadi, tadinya taman yang di atas ini turun ke tempat yang lebih rendah, tetap di bumi juga. Nah, kemudian iblis kemarin kita ceritakan juga, kita bacakan bahwasanya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh iblis merayu Nabi Adam dan Hawa. Dia berkata dalam surat Al-A'raf ayat 21 dan 22 dan setelahnya tentang bagaimana tata cara iblis merayu, menggoda Nabi Adam alaihissalam. Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka setan membisikkan kepada keduanya, Nabi Adam dan Hawa, liyubdiyalahuma, untuk menampakkan auratnya yang dulunya tidak tampak. Jadi fasilitas di antara fasilitas di surganya Allah, ketika tinggal di sana maka tanpa cari baju
tanpa kita memakai, mencari, menjahit, membuat, mencari baju, sudah dipakaikan pakaian. Jadi sejak awal orang masuk surga itu nggak usah cari-cari baju, pakaian langsung nempel di tubuhnya, sehingga auratnya langsung tertutup. Maka setan menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk menampakkan salah satu nikmat itu dihilangkan, yaitu terlepas seluruh pakaiannya. Maka setelah nanti digoda memakan buah yang dilarang itu, terlepas pakaian yang dia biasa kenakan di surga, dia harus cari daun-daunan di surga untuk menutupi auratnya. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima. Maka setan membisikkan kepada keduanya supaya menampakkan aurat keduanya yang tadinya tertutupi. Nah, ini cara iblis. Qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarata illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis berkata, setan, tidaklah Tuhanmu itu melarang kalian berdua untuk mendekati atau makan dari pohon ini kecuali supaya kamu tidak jadi malaikat. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin, atau kamu jadi orang yang kekal. Nikmat. Nah, ini sesuai dengan apa? Hawa nafsu manusia. Manusia itu kalau sudah punya sesuatu, menikmati sesuatu, pengen itu menjadi selama-lamanya miliknya, selama mungkin, kekal, supaya dia tidak lepas dari kenikmatan yang sudah dia capai atau dia dapatkan. Maka dikatakan oleh setan ini, iblis, dia berkata rayuannya, nanti ini menjadi salah satu sifat utama iblis. Yang pertama adalah dusta. Nanti ada pembahasannya sendiri. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tidaklah Tuhan kalian berdua melarang kalian untuk mendekati pohon ini supaya kalian tidak jadi malaikat. Kalau malaikat kekal. Au takuna minal khalid, atau kamu jadi orang yang kekal. Jadi punya hak, pakai hak milik supaya kekal. Ini tipuan pertamanya. Tipuan keduanya ayat berikutnya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah. Jadi sudah berdusta, bohong, merayu dengan kata-kata yang indah yang menipu, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qasamahuma, dan bersumpah kepada keduanya, sumpah demi Allah. Nah, itulah sifat yang kadang-kadang ditiru oleh manusia. Sudah bohong, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qasamahuma inni, sesungguhnya aku. Jadi sudah sumpah pakai taukid kalau dalam bahasa Arab, menegaskan lagi. Jadi berlipat-lipat sumpahnya. Inni lakuma laminan nasihin, pakai lam canggih. Beri 3 kali penegasan yang semuanya bohong. Bersumpah atas nama Allah, menegaskan bahwa saya itu hanya kasih nasihat kepadamu. Saya orang yang menasehati kamu, bukan ingin menjerumuskan kamu. Itulah bisikan iblis laknatullah. Maka fadallahuma bighurur, maka iblis menjerumuskan keduanya dengan tipuan. Dalla, ada yang menafsirkan dari kata dalwun, dia kayak dimasukkan ke dalam ember lalu cemplungkan ke dalam sumur, terjerumus ke dalam pelanggaran dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma dhaqa syajarata badat lahuma sau'atuhuma. Setelah ini kan iblis merayu sedikit demi sedikit, dilemparkan ke dalam kemaksiatan, dirayu sedikit-sedikit mendekati, memetik, memakannya. Setelah memakannya,
badat lahuma sau'atuhuma, terbuka semua auratnya. Pakaian yang tadi fasilitas utama dari orang penduduk surga, sudah nampak semua auratnya terbuka. Lalu watafiqa yahsifani alaihima min waraqil jannah, maka keduanya cari dedaunan dari pohon di surga untuk menutupi auratnya. Mi waraqil jannah wa nadahuma rabbukuma, lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan keduanya, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarata, bukankah aku sudah melarang kalian dari pohon tersebut. Wa aqul lakuma, aku sudah mengatakan kepada kalian berdua, inna syaitana lakuma aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ini ibaratnya kalau kita ingin mengambil pelajaran sejak awal, penduduk surga adalah ketika dia sudah masuk surga, fasilitasnya itu langsung dapat pakaian, nggak perlu cari-cari, nggak pakai beli atau kerja keras untuk bikin baju, tapi sudah langsung ada pakaian nempel menutupi auratnya, bahkan diberi perhiasan dengan segala macamnya. Ini ditegaskan lagi dalam surat Fatir ayat 33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Surga ini kelak orang-orang beriman, jannatu adnin, surga taman-taman yang kekal abadi, yadkhulunaha, mereka semua masuk ke dalamnya, yuhallawna fiha, begitu masuk nggak usah cari perhiasan kesana kemari, nggak usah bikin, yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a, lalu dipakaikan langsung nempel di dalam tubuhnya perhiasan dari emas permata, walibasum fiha harir, langsung dipakai pakaian dari sutra yang dulu ketika di dunia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di surga dihalalkan bagi manusia. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ternyata ini akibat dari godaan iblis laknatullah ini. Nabi Adam tertipu, terpedaya sehingga dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jadi pelajaran bagi kita, sekelas Nabi pun ada ditunjukkan di dalam Al-Quran itu bersalah, sekelas Nabi. Ini contohnya Nabi Adam alaihissalam. Ada lagi Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia lari dari kampungnya, dari umatnya, lalu naik kapal, lalu diundi, ketika undian itu yang kena dia, maka dia harus terjun ke laut, kemudian ditelan oleh ikan. Dua-duanya ini salah satu contoh saja dari beberapa nabi dan rasul. Nabi Muhammad saja pernah beberapa kali ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa manusia walaupun pernah melakukan kesalahan, pasti ada jalan kembalinya kepada Sang Pencipta. Maka Nabi Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan diperintahkan untuk bertobat. Nah, ini bedanya Nabi Adam dengan iblis laknatullah. Kita anak keturunan Nabi Adam, tirunya bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Ketika sudah salah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah salah, sudah divonis, sudah kena hukuman, yang tadinya di surga dikeluarkan atau diturunkan dari surga, maka Nabi Adam ini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Jadi kalau dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, fatalaqqa Adamu mir rabbih, maka Nabi Adam talaki itu salah satu sistem pembelajaran. Talaki itu mempelajari langsung, kayak kita itu
eh, apa namanya, setoran kayak orang belajar mengucapkan sesuatu, menirukan. Taala itu menirukan langsung. Fatalaqa Adamu min rabbih. Jadi diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang isinya untuk bertobat kepada Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin, kata-kata supaya bertobat. Fataba alaihi, kemudian Adam alaihissalam bertobat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, yang menerima tobat. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Tawwab, sebesar apapun kesalahanmu, Allah Maha menerima tobat. At-Tawwab, sesering apapun kamu berbuat maksiat, kalau kamu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat lagi tobat lagi, maksiat lagi tobat lagi, Allah menerima tobat kalian. Nah, ini apa namanya yang dilakukan oleh Nabi Adam. Bedanya dengan iblis. Iblis sudah salah, divonis, tetap tidak mau tobat. Apa kalimatnya? Di dalam surat Al-A'raf ayat keberapa ini? 23, kelanjutan dari tadi yang biasa kita baca. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkata keduanya, qala, dhamirnya dua-duanya berkata, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Maka tadi di awal sudah dikatakan fatakuna minadz dzalimin, kalau kamu mendekati pohon itu kamu akan jadi orang yang zalim. Maka di tobatnya Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah mendolimi diri kami sendiri. Orang yang berbuat maksiat itu mendolimi dirinya sendiri, sadar bahwasanya maksiat itu akan menjerumuskannya kepada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar itu akan merugikan dirinya sendiri. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, tidak kasihani kami, lanakunanna minal khasirin, kami tentu akan menjadi orang-orang yang sangat rugi. Itu tobatnya Nabi Adam. Tobatnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, mengaku dosa, mengaku salah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Di dalam kegelapan di perut ikan paus, di dalam lautan, gak lihat apa-apa, gelap. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Tobat antara aku dan engkau. Seakan-akan tidak ada perantara, hanya antara aku dan engkau ya Allah. Bukan, gak ada yang lain. Tidak ada perantara kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian la ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau. Yang suci hanya engkau ya Allah. Kami kotor, kami banyak dosa, kami banyak khilaf, kami banyak melanggar perintahmu. Maka apa namanya, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini diiringi apa namanya dengan mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam apa, surat Al-Anbiya ayat ke-87. Nah, wa Dzannun, di dalam Al-Quran itu Nabi Yunus disebut juga Nabi Dzannun dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi dari kampungnya dengan murka karena kaumnya tidak mau beriman, tapi ketika mau diturunkan adab mereka semua beriman, padahal Nabi Yunus sudah terlanjur pergi.
Fadhanna allan naqdir alaihi, maka dia menyangka tidak ada yang bisa menahannya, menangkapnya. Tidak ada yang bisa menangkapnya. Fanada fi dzulumat, maka dia menyeru dalam kegelapan, dalam perut ikan, Allah ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang dolim, mendolimi diri sendiri. Nabi saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, la ilaha illa anta, berarti kalau kita minta kepada Allah langsung. Ini juga diperintahkan. Oh, ini mungkin karena Nabi, ya kan dia tingkatnya tinggi. Kalau Nabi kan bisa langsung, kita enggak harus pakai perantara. Tidak. Itu ayat 87, 88-nya mengatakan fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi. Maka kami kabulkan permintaannya, diselamatkan dari kesedihannya di dalam perut ikan, dikeluarkan lagi di pulau daratan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Berarti berlaku doa ini langsung kepada Allah, la ilaha illa anta, berlaku juga kepada orang beriman semuanya, tidak hanya kepada Nabi saja. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke dalam bumi, ke bumi, untuk tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disitulah kita menjadi anak cucunya Nabi Adam yang meneruskan Nabi Adam tinggal di bumi. Qalah bitu ba'dukum li ba'din nadhum, turunlah kalian semua, Nabi Adam, Hawa, Iblis juga sudah diusir dari surga. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian kepada sebagian yang lain jadi musuh. Manusia musuhnya adalah iblis laknatullah. Walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin, dan tempat tinggal kalian sampai ajal yang ditentukan, sampai kesenangan yang ditentukan, itu adalah di bumi. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Dikatakan di bumi inilah kalian akan hidup, di dalamnya kalian akan mati, meninggal dunia, balik ke bumi. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi inilah kalian akan dikeluarkan kelak, dibangkitkan di hari kiamat. Ini peristiwa diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke bumi ketika sudah diperdaya, ditipu oleh iblis laknatullah. Maka dari peristiwa ini kita selayaknya sebagai anak keturunan Nabi Adam harusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selamat, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat terhadap perintah Allah. Nabi Adam hanya satu kesalahan saja dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada tujuan kita diciptakan di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Maka hendaknya seperti itulah tujuan hidup kita, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah jamin keselamatan kita di dunia dan akhiratnya. Kalau kita sudah mempraktekkan, mengamalkan bahwasanya tujuan kita itu hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa atau godaan dari iblis ini tidak akan bisa mengganggu kita. Kalau dalam surat Al-Hijr dijamin, inna ibadi laisa 'alaka 'alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa laka 'alaihim sultan. Kamu iblis enggak punya kekuatan untuk menggodanya, enggak punya kekuatan untuk menjerumuskannya. Illa, kecuali manittaba'aka minal ghawin,
kecuali orang-orang yang mengikutimu. Berarti tidak menghamba kepada Allah, malah mengikuti langkah-langkah iblis, laknatullah, minal ghawin, dari orang-orang yang tersesat. Kalau kita jadi hamba, tidak hanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan iblis, dikuatkan hati kita, dijamin keselamatannya, tapi juga Allah Maha lembut kepada hambanya. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha. Allah Subhanahu wa taala Maha lembut kepada hamba-hambanya, dan Dia yang memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz. Dialah Allah yang Maha kuat, Maha perkasa. Kalau kita menghamba kepada Allah, minta perlindungannya kepada Allah, Dia yang Maha kuat, Maha perkasa, iblis tidak akan bisa menggoda hamba Allah. Demikian juga jaminan kalau kita menghamba kepada Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kepada dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri, sudah melampaui batas, dosanya sudah kebanyakan, sudah tinggi, sudah sangat besar. Tapi la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kalian menjadi hamba, kalau mau kembali sebagai hamba Allah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Syirik pun, musyrik pun, kalau mau tobat, menyembah Allah, menghamba kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasik pun, jadi kemarin itu ada yang bertanya kepada saya tentang dia pernah jadi agnostik. Agnostik itu orang yang mungkin percaya kepada Tuhan tapi tidak mau beragama. Masa Tuhan kok menghukum, mengadab orang kafir? Kan dia nggak salah apa-apa, kan dia taunya itu. Masa Tuhan kok menghukum orang yang berbuat baik? Ini kan misalnya kayak Thomas Alva Edison ini, manusia semuanya jadi punya listrik. Dia kan jasanya banyak kepada seluruh umat manusia. Masa dia punya jasa begitu banyak kok diadab gara-gara dia kafir? Agnostik ini percaya adanya Tuhan tapi nggak mau milih agama, nggak mau beragama. Maka itu adalah sebagian dari tipu daya dari iblis tadi, yang mengajak manusia untuk menggugat keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha adil. La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Pernah berbuat syirik, pernah berbuat berzina, minum khamar, judi dan lain sebagainya, kalau mau bertobat, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya, total, enggak ada yang dikecualikan. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini adalah harusnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya. Kalau sudah jadi hambanya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari godaan setan. Bahkan kalau dalam hadis yang lain, kalau orang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendekat kepadanya dengan yang lebih. Mendekatkan diri sejengkal, Allah mendekatkan sehasta. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita seperti berlari. Kalau kita berzikir kepada Allah dengan kesendirian kita di tempat sendiri, maka Allah akan menyebut-nyebut kita sendiri. Kalau kita berzikir, ini kita itu sedang berzikir, mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang banyak dalam majelis, maka Allah akan menyebut-nyebut orang yang berzikir ini di majelisnya. Majelisnya siapa? Para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka loyalitas, kesetiaan kita, penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tapi ternyata sudah diingatkan sebagian seperti itu, tetap ada orang-orang yang mengikuti perilaku langkah-langkah setan. Kita kan sudah dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Siapa di antara orang yang mengikuti langkah-langkah setan ini? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi langkah-langkah setan.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang mengikuti langkah-langkah setan ada beberapa kategori. Yang pertama, dia mengikuti langkah-langkah setan karena dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu yang dia turuti, lepas semua akal pikiran yang sehat karena nafsunya yang dia turuti. Nafsu berkuasa, nafsu ingin memiliki harta, nafsu syahwatnya, nafsu untuk mengalahkan orang lain, nafsu untuk memiliki yang dimiliki oleh orang lain, menimbulkan hasad, dengki dan lain sebagainya. Maka orang yang seperti inilah yang mengikuti langkah-langkah setan. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bighairi hudam minallah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah-langkah setan. Orang yang sudah mengikuti hawa nafsunya, ibaratnya isi yang ada di depannya, yang dia lihat, yang dia cari adalah yang dia lihat untuk menuruti hawa nafsunya. Jadi keimanan, ajakan kebaikan sudah tidak bisa dia dengar, tidak bisa dia lihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwahum. Mereka, wahai Muhammad, orang-orang yang tidak mengikuti petunjukmu, maka sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini kategori pertama, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Kalau sudah menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, maka orang ini seakan-akan buta, tuli, tidak bisa mendengar nasihat kebenaran kepadanya. Manittaba'a hawahu, Tuhannya itu adalah hawa nafsunya, yang menjadikan Tuhannya ini hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini sudah dibutakan oleh hawa nafsunya, sudah ditutupi pandangannya dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu lihat orang yang menjadikan tuhannya, hawa nafsunya sebagai tuhannya, apakah kamu akan bisa menjadi penolong mereka? Dalam surat Al-Furqan ayat 43. Bahkan dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 disebutkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya tidak membimbingnya kepada jalan kebenaran, malah semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berilmu tapi tidak mau mengikuti petunjuk, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Allah tutup pendengarannya, Allah tutup hatinya, Allah jadikan di depannya pandangannya penutup. Hati tidak bisa merasakan kebenaran, sudah mati hatinya. Pendengaran sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mendengar nasihat kebaikan. Matanya sudah tidak bisa melihat
kebenaran yang terpampang di depan matanya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi petunjuk orang model seperti ini setelah Allah Subhanahu wa taala? Afala tadzakkarun, maka maukah kalian mengingat petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, ittiba'u sabilil mufsidin, mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam surat Al-A'raf juga ini 142, wala tattabi sabilal mufsidin, janganlah kalian mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Di antara orang-orang yang mengikuti godaan setan adalah mencontoh, itu aja maksiat nggak apa-apa, ikut. Oh, itu aja berjudi juga nggak ada masalah. Oh, itu juga minum khamr nggak ada masalah. Oh, itu saja ngerampok nggak ketahuan kok. Oh, itu saja korupsi nggak ketangkep kok. Maka dia mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sejatinya dia sedang mengikuti langkah-langkahnya setan, berbuat kerusakan. Dan orang seperti ini kadang-kadang berbuat kerusakan karena sudah dirubah pandangannya oleh setan. Dia merasanya sedang berbuat baik, sedang berbuat kebaikan. Yang ketiga, ittiba'us syahawat, orang yang mengikuti setan diantaranya adalah orang yang mengikuti syahwatnya, sehingga dia meninggalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Maryam sebutkan ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya, maka datanglah generasi setelah mereka, generasi yang tadinya beriman, bertakwa, anak cucunya yang tidak mengikuti bapak nenek moyangnya, adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, wa taba'us syahawat, mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, syahwatnya. Fasaufa yalqauna ghayya, kelak mereka akan mendapati kebinasaan, kesengsaraan, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan setan sebagai musuh kita, tidak mengikuti langkah-langkahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.